Film Candle in the Tomb The Worm Valley. Hai guys, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini, semoga kita sehat-sehat selalu amin. Oke guys, langsung saja kita mulai ceritanya. Menurut legenda pada 2000 tahun yang lalu terdapat sekumpulan orang di kawasan Barat Daya, yang berpindah keluar dari kerajaan Dian kuno. Ketuanya menggelar diri sebagai Raja Xian. Raja Xian mahir tentang Feng Shui, bersifat kejam dan mahir dalam menggunakan sejenis ilmu sihir. Demi membina makam untuk dirinya, dia menyuruh pawang agung memasukkan ulat gu ke dalam tubuh manusia. Dia mengubah manusia hidup menjadi patung manusia, tindakannya sangat kejam dan sadis. Dalam film ini kita melihat satu orang wanita dan beberapa pria, mereka sedang merencanakan untuk pergi ke Gunung Lembah Cacing. Tempat itu dikenal sebagai tempat yang sangat berbahaya. Setelah Raja Xian mati, tidak ada orang yang bisa pulang dengan selamat jika pergi ke sana. Tetapi wanita dan dua pria ini tetap akan pergi ke Gunung Lembah Cacing itu untuk mencari obat. Karena jika pergi atau tidak mereka tetap akan mati juga, maka dari itu mereka memutuskan untuk pergi ke Gunung Lembah Cacing. Pria Gu memandang peta dan memikirkan tentang benda yang akan mereka cari. Lalu wanita yang datang dan membawa baju yang tahan dari api, air dan juga kebal dari pisau. Sekarang mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke Lembah Cacing. Mereka bertiga menumpang dengan mobil truk yang biasa melintas ke dekat Gunung Lembah Cacing. Dalam truk itu juga terlihat penumpang lainnya, mereka pulang menuju perkampungan terpencil. Seorang penumpang bertanya mereka dari mana dan mau kemana. Wanita yang menjawab mereka peneliti serangga dari Beijing menjalani ekspedisi peneliti Yunan. Saat truk mereka melintas, tiba-tiba terjadi longsor akibat hujan yang begitu deras. Truk mereka tumpangi pun tergelincir, lalu mereka semua harus turun. Priyahu melihat cacing yang keluar dari tanah bekas longsoran. Priyahu juga melihat seorang pria misterius di balik hutan belukar. Seorang gadis kampung Zelong akan membantu mereka ke Gunung Zelong karena mereka satu tujuan dan juga membantu membawa barang-barang gadis itu. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dengan jalan setapak. Mereka pun sampai ke kampung gadis itu, dia bernama Burung Merak. Hujan semakin deras, mereka harus mencari tempat berteduh, lalu si gadis membawa mereka ke rumahnya. Mereka pun sampai ke rumah gadis Burung Merak. Gadis mengatakan kupu-kupu ada di mana-mana, kenapa harus ke Lembah Cacing? Priyahu mengatakan mereka akan mencari kupu-kupu yang spesial untuk penelitian dan jika sudah didapatkan akan membawa pulang ke Beijing untuk diteliti. Mereka berbohong dengan tujuan yang sebenarnya karena jika mereka jujur pun mereka tidak akan mengerti. Pria gendut melihat pesona wanita yang lalu wanita yang keluar dan memberi minyak anti nyamuk. Priyahu terlihat kagum pada wanita yang dan bertingkah aneh. Gadis burung mereka mengatakan Lembah Cacing sangat berbahaya, tetapi dia mendengar di sana ada harta karun. Pernah orang desa mereka ke sana tetapi tidak kembali sampai sekarang. Wanita yang bertanya pada gadis burung merak apakah ada seseorang yang bisa memandu jalan mereka ke sana. Dia menjawab tidak ada yang bisa pulang dengan selamat jika pergi ke sana. Tetapi ada satu jalan untuk menuju ke sana. Saat mau memberitahu, seseorang memanggil gadis. Ternyata dia adalah abang si gadis. Abang si gadis terlihat cuek pada mereka. Dia bersikap seperti itu karena tidak begitu mengenal orang asing dan sebenarnya dia baik, begitulah kata si gadis burung merak. Gadis burung merak memberi mereka sarapan, lalu wanita yang bertanya lagi jalan menuju ke Lembah Cacing, tetapi abang di gadis memanggil lagi. Malam tiba, waktu tidur pun datang, tetapi mereka sedikit cemas tetapi tetap harus tidur. Pagi tiba, mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Wanita yang memberi gadis anti nyamuk. Mereka juga bertanya lagi pada gadis jalan menuju Lembah Cacing, tapi dia tidak menjawab dan pada akhirnya dia juga memberitahu mereka. Saat di jalan, Priyahu dan temanya melihat lokasi yang penuh dengan tengkorak kerbau yang digantung di pepohonan. Seseorang mengikuti mereka. Sekarang warga desa Zelong sedang membicara tentang masalah desa mereka. Seorang pria datang dan melaporkan orang asing yang sempat menginap di salah satu rumah warga setempat. Mereka menuju ke Gunung Lembah Cacing dan menduga mereka akan mencari harta karun peninggalan Raja Xian. Ketiga orang itu bersiap-siap untuk menuju ke Gunung Lembah Cacing. Sedangkan si gadis burung merak akan dihukum karena sudah memberitahu tentang jalur air menuju ke Lembah Cacing. Dia akan dikurung dan diusir dari desa Zelong. Ketua klan pun bersiap-siap untuk mengejar mereka agar tidak pergi ke Gunung Lembah Cacing karena tempat itu milik nenek moyang mereka.
Nona Yang dan Priyahu memotong bambu dan mereka membuat sebuah rakit untuk menuju ke lembah cacing. Mereka bertiga pun siap menuju ke lembah cacing dengan menggunakan rakit. Sedangkan penduduk desa Zelong berdoa dan bersiap-siap untuk mengejar mereka yang masuk ke lembah cacing tanpa izin. Mereka tidak rela harta karun peninggalan nenek moyang mereka diambil oleh orang lain. Lalu ketua klan memberi pedang milik dia untuk anaknya. Sedangkan Nona Yang dan dua temannya masuk ke jalur air jalan menuju ke lembah cacing yang diberitahukan oleh gadis burung merak. Ketua klan dan pengikutnya melihat jejak mereka dan meninggalkan dua jaring. Sedangkan Priyahu dan rekannya merasa aneh, air yang tenang tiba-tiba terlihat mengalir dengan deras. Jalur terlihat sangat ekstrim dan berbahaya itu pun mereka lewati untuk menuju ke lembah cacing. Pihak ketua klan terus mengikuti mereka masuk ke jalur air juga. Sedangkan mereka bertiga tiba-tiba melihat benda yang tergantung seperti patung tetapi mirip manusia yang sudah kering. Sesuatu terlihat bergerak di bawah dasar air seperti tali. Priyahu mengatakan itu semua adalah manusia yang telah mati. Patung manusia itu dibuat oleh Raja Xian yang sangat kejam. Tiba-tiba satu persatu patung manusia yang tergantung jatuh ke dalam air. Mereka bergegas mengayuh rakitnya tetapi kalah dengan kecepatan. Lalu cacing-cacing keluar dari patung manusia itu lalu mereka semua mengejar rakit tumpangan mereka bertiga. Cacing-cacing itu menyerang mereka. Nona Yang dan Priyahu dan temannya berusaha menghindar dari serangan dan berusaha untuk menyerang balik. Tapi karena jumlahnya yang sangat banyak mereka harus cepat-cepat pergi dari sana. Rakit mereka terombang-ambing dibuat oleh cacing-cacing kelaparan itu. Tiba-tiba ikan piranha datang dan memakan cacing-cacing itu. Sedangkan para ketua klan sedang menghadapi arus yang deras. Ikan piranha juga menyerang rakit mereka. Sedikit demi sedikit rakit mereka bertiga rusak dibuat oleh piranha. Nona Yang cepat-cepat bertindak untuk keselamatan mereka bertiga. Ikan piranha semakin banyak dan terlihat sangat kelaparan. Tas Priyahu jatuh lalu dia pun kembali mengambil tasnya. Dan beruntung Nona Yang menyelamati Priyahu. Dan rakitnya pun hilang dimakan piranha. Ketua klan terlihat tak menghadapi tantangan apapun. Mereka bertiga pun sampai ke puncak gunung dan terlihat sangat indah. Lalu Nona Yang mengobati luka Priyahu yang tergigit oleh ikan piranha. Priyahu terlihat takut saat mau disuntik agar tidak infeksi lalu berteriak saat disuntik. Mereka bertiga pun masuk ke Gunung Zelong dan terus menelusuri jalan menuju ke lembah cacing. Mereka bertiga pun sampai di bawah pohon besar. Sedangkan ketua klan dan pengikutnya terus mencari keberadaan mereka bertiga. Priyahu dan rekannya terlihat beristirahat di situ. Nonahu terus mencoba memecahkan teka-teki tentang peta menuju ke lembah cacing dengan selamat. Tapi si gendut tidak terlalu peduli, dia pun mengambil tindakan untuk tidur saja. Priyahu dan Nona Yang terus memikirkan dan berusaha menemukan jawaban untuk menemukan benda yang mereka cari. Para ketua klan terus mencari jejak mereka bertiga. Nona Yang terbangun dan melihat ke atas pohon lalu membangunkan Priyahu mendengar suara aneh berirama. Nonahu mau naik ke atas pohon. Priyahu memberitahu Fatih untuk tetap di bawah. Sampai ke atas mereka melihat puing pesawat yang jatuh lalu memeriksa ke dalam. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu bergerak seperti kepala manyat. Nona Yang mendekat dan ternyata hanya burung hantu. Mereka berdua pun kaget dan terjatuh ke dalam pelukan Nona Yang. Fatih memanggil lalu dia pun mau naik. Priyahu terlihat nyaman dalam pelukan Nona Yang lalu Nona Yang melepaskan Priyahu. Mereka pun melihat-lihat isi bangkai pesawat itu dan membuka sebuah kotak. Mereka pun menemukan senjata mesin. Mereka mendapatkan keberuntungan menemukan senjata. Fatih pun tiba di atas dan melihat banyak senjata. Tiba-tiba di belakang Fatih terlihat sesuatu, ternyata itu adalah burung hantu. Saat burung hantu menyerang mereka, Fatih pun langsung menembak burung itu dan terdengar oleh para ketua klan. Kakak si gadis burung merek mengatakan mereka tidak membawa senapan saat di rumahnya. Saat burung hantu mau menyerang lagi, tiba-tiba pohon besar itu roboh dan mereka melompat dan jatuh. Sedangkan para ketua klan terus mencari. Priyahu bangun dan memanggil teman-temannya, beruntung mereka bertiga selamat. Lalu Fatih melihat sesuatu bentuk peti mati. Mereka menurunkan dan memeriksa peti. Terlihat petinya sangat mewah dan banyak ukiran yang terlihat. Mereka menduga itu adalah peti mati pendamping dari teka-teki menuju lembah cacing. Fatih ingin membawa pulang benda apapun yang ditemukan, tetapi mereka sudah berjanji tidak mengambil apapun. Para ketua klan terus mengejar mereka, terlihat sangat terburu-buru. Mereka bertiga membuka peti mati itu, terlihat cairan merah lalu tiba-tiba sesuatu naik dan ternyata sebuah manyat. Nona Yang menduga itu adalah penyihir yang bekerja pada Raja Xian. Fatih meminta bawa pulang sesuatu, tapi Priyahu dan Nona Yang melototi Fatih dan ternyata mereka ingin mencari mutiara Muchen.
Lalu mereka mengambil topeng yang ada di manyat itu. Saat Fatih memasukkan topeng itu ke dalam tas, dia melihat ukiran sesuatu di tutup peti. Sedangkan di belakang mereka terlihat seperti cacing hidup keluar dari peti. Nona yang memotret gambar tersebut, tiba-tiba benda yang mirip cacing menyerang mereka. Priyahu mencoba memotong ikatan dari benda mirip cacing itu. Karena daging mirip cacing itu terlihat banyak, mereka terus dililit oleh cacing itu. Menembak dan memotong tetap saja tidak bisa mereka kalahkan. Para ketua klan terus mengejar dan melihat jejak kaki mereka. Sedangkan mereka terus dililit benda mirip cacing itu, Priyahu menyuruh menembak petinya agar cairan merah itu tumpah. Benda mirip cacing itu pun mati dengan sendirinya. Manyat di dalam pun terlihat menghitam. Saat mereka berkemas ingin pergi dan melanjutkan perjalanan, para ketua klan menemukan mereka. Para ketua klan menduga peti mati itu adalah Dewa Gunung. Dan mereka bertiga masih beralasan untuk mencari kupu-kupu, tetapi para ketua klan tidak bodoh. Memberitahu jika adiknya gadis burung merak dihukum gara-gara mereka. Saat mereka mau ditangkap, Fatih mengancam akan melempar granat lalu melarikan diri. Tiba-tiba burung hantu datang dan menghalangi mereka. Sedangkan para ketiga orang itu terus melarikan diri dan matahari pun terbit. Para ketua klan terus mengejar kemanapun mereka melarikan diri. Tempat demi tempat, lokasi demi lokasi mereka lewati, lalu mereka bertiga pun sampai ke sebuah tempat yang terlihat banyak bangunan kuno. Benda yang mereka bawa pun tidak berfungsi. Para ketua klan sampai ke situ juga, mereka bertiga terus melarikan diri tanpa melakukan perlawanan. Serangan demi serangan terus dilakukan oleh para ketua klan dan akhirnya mereka pun tertangkap, tapi mereka bertiga terus melawan untuk bisa lolos dari tangkapan mereka. Tiba-tiba kabut putih terlihat. Priyahu menduga itu Wisma Putih beracun. Mengingatkan mereka tidak mengejar, dan Priyahu dan temanya memakai masker tahan racun dan melintasi Wisma Putih beracun. Salah satu para pria klan terkena Wisma Putih beracun. Mereka bertiga terus berlari dari Wisma Putih beracun itu dan berhasil lolos dari Wisma beracun. Para ketua klan tidak bisa melanjutkan pengejaran, lalu seseorang yang terkena racun harus dihilangkan matanya agar nyawa dia bisa diselamatkan. Matanya pun diambil dan dibuang. Sedangkan Priyahu dan teman-temannya terus melanjutkan perjalanan untuk masuk ke lembah cacing. Mereka menemukan patung-patung batu peninggalan Raja Xian. Mereka menduga lembah cacing tempat Raja Xian sudah tidak jauh lagi. Priyahu menduga titik Gua 9 ada di situ karena belokan mengarah ke Gunung Suci. Mereka juga menduga ada gunung kuil di dalam lembah cacing yang dibangun oleh Raja Xian. Para ketua klan menunggu Wisma Putih beracun hilang agar bisa melewati dan mengejar mereka kembali. Nona yang mengobati luka Priyahu yang sudah meradang, jika tidak diobati akan terinfeksi. Fatih ingin tidur dan langsung ngorok begitu rebahan. Fatih tiba-tiba bangun karena tidak ingin Priyahu diganggu karena dia biasa tertidur mata terbuka. Priyahu ternyata seorang mantan tentara dan pernah juga ikut berperang. Walaupun begitu, Priyahu tetap memiliki tingkat kewaspada yang tinggi dan juga membuktikannya pada Nona Yang. Saat Fatih melewati pepohonan, terlihat dedaunan bergerak sendiri. Fatih pun diganggu oleh dedaunan itu dan semuanya bergerak sendiri lalu berteriak. Priyahu terkejut dari tidurnya dan mereka bergegas mencari Fatih. Priyahu dan Nona yang menemukan Fatih sudah dibaluti oleh dedaunan itu, tetapi anehnya Fatih menikmati pijitan dedaunan itu. Nona yang mengatakan tumbuhan itu sama persis seperti putri malu dan tidak beracun. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah gedung. Mereka pun masuk ke dalam gedung itu, terlihat sebuah patung besar. Fatih dan Priyahu pergi melihat area sekitar raungan dan memeriksa apa yang terlihat aneh. Priyahu menemukan satu kerangka mayat yang sudah lama meninggal Fatih dan Priyahu menduga-duga kerangka siapa yang telah lama mati itu, lalu Fatih mengambil sesuatu yang ada di tas mayat itu. Tetapi mereka terlihat tidak tahu menahu tentang itu lalu bertanya pada Nona Yang. Dia pun terlihat sedih. Mau tahu kenapa dia sedih? Tunggu di part 2 selanjutnya. Jika penontonnya banyak maka kita akan sambung lagi ceritanya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, bagikan, komen dan subscribe. Salam persahabatan. 哎，你说那帮山民怎么寻思的？古以来靠山吃山，有敬奉山。哎，老胡，咱们找对地方了。哎，想喝酒就把酒放那葫芦里面，完了之后，咱们大家再四处看看。